Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Surur, NIM J1B018054 dalam mata kuliah Kapita Selekta. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tugas untuk mereview jurnal terkait dengan jurnal berjudul Evaluasi Kinerja Pengering Rumah Kaca Hibrida Berventilasi Fotovoltaik dalam Kondisi Tanpa Beban. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempresentasikan berikutnya dalam bentuk PowerPoint. Terima kasih. Berikut ini adalah cover dari PowerPoint yang akan saya presentasikan dengan judul Evaluasi Kinerja Pengeringan Rumah Kaca Hibrida Berventilasi Fotovoltaik dalam Kondisi Tanpa Beban. Kemudian latar belakang. Pengeringan produk makanan dengan sinar matahari dalam struktur tertutup dengan konveksi paksa adalah cara yang menarik untuk mengurangi kerusakan pasca panen. Salah satu metode yang digunakan dalam pengeringan tipe ini adalah pengeringan rumah kaca. Pengeringan rumah kaca adalah metode pengeringan produk makanan yang unik dan hemat biaya dalam skala komersial. Ini terdiri dari ruang pengering dan kipas buang. B. Tujuan. Adapun dari tujuan ini adalah 1. Untuk mengevaluasi kinerja alat yang dilakukan dalam kondisi uji tanpa beban. 2. Untuk mengetahui efek peningkatan suhu udara rumah kaca dan penurunan kelembapan relatif terhadap waktu pengeringan. C. Pembahasan. Klasifikasi pengeringan rumah kaca surya. Sistem pengeringan berbantuan surya diklasifikasikan menurut cara penggunaan energi panas matahari. Umumnya, mereka diklasifikasikan sebagai sistem pengeringan energi surya aktif. Kemudian, jenis pengeringan surya aktif yang menggabungkan dehidrator untuk pemanasan tambahan yang biasanya disebut pengeringan surya hibrida, dan sistem pengeringan energi surya pasif yang biasanya disebut sistem pengeringan surya konveksi alami. Pengering surya juga dapat berupa pengering matahari terbuka, pengering surya langsung atau integral, pengering surya tidak langsung atau terdistribusi, pengering surya mode campuran, pengering sirkulasi alami (mode pasif), dan pengeringan surya konveksi paksa (mode aktif). Untuk pengeringan surya konveksi paksa, laju perpindahan panas ditingkatkan dengan mensirkulasi fluida di atas permukaan yang panas menggunakan sumber energi eksternal seperti pompa cairan atau kipas udara atau gas. Di ruang pengering, kipas buang dan dengan ventilator mengendarakan udara lembab di bawah konveksi paksa. Berikut adalah variasi suhu di dalam pengering rumah kaca hibrida dipelajari pada hari yang cerah selama bulan Mei dan Desember, ditunjukkan pada gambar 3 dan 4. Kita bisa melihat gambaran dari grafik antara naik turunnya variasi rata-rata suhu udara, suhu lingkungan, dan radiasi matahari. Analisis data dari gambar grafik 3 dan gambar grafik 4. Variasi suhu di dalam pengering rumah kaca hibrida dipelajari pada hari yang cerah selama bulan Mei dan Desember, ditunjukkan pada gambar 3 dan gambar 4. Terlihat bahwa suhu udara rumah kaca dan suhu lingkungan meningkat hingga pukul 1 siang, kemudian menurun mulai pukul 15.00 sore atau pukul 5 sore. Hal itu terjadi karena meningkatnya insiden radiasi matahari dari pagi hingga sore. Pukul 1
sore dan kemudian menurun mulai pukul 15.00 atau 5 sore. Suhu udara rumah kaca bervariasi pada kisaran 37,7 derajat Celcius sampai dengan 50,4 derajat Celcius dan 35,25 derajat Celcius sampai dengan 48,58 derajat Celcius selama bulan Mei dan Desember masing-masing. Selama periode yang sama, suhu lingkungan bervariasi pada kisaran 29 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius. Suhu udara rumah kaca rata-rata adalah 7,6 derajat Celcius sampai dengan 13,4 derajat Celcius dalam kurung 26,4% sampai dengan 35% dan 6,3 derajat Celcius sampai dengan 13,2 derajat Celcius dalam kurung 22% sampai dengan 43%. Lebih tinggi dari suhu lingkungan selama bulan Mei dan Desember. Terlihat juga bahwa variasi radiasi matahari selama bulan Mei adalah 413,6 sampai dengan 881,73 watt meter kuadrat dan 291,84 sampai dengan 562,13 watt meter kuadrat selama bulan Desember. Berikut adalah variasi kelembapan relatif udara rumah kaca. Variasi kelembapan relatif selama siang hari dipelajari dan ditunjukkan pada gambar 9 dan gambar 10. Berikut bisa kita lihat pada gambar grafik antara naik dan turunnya suhu antara variasi kelembapan relatif udara rumah kaca, suhu lingkungan dan radiasi matahari pada bulan Mei dan pada bulan Desember. Berikut adalah analisis data dari gambar 9 dan gambar 10. Kita bisa mengamati bahwa kelembapan relatif menurun seiring waktu di pengeringan rumah kaca surya dan dalam kondisi sekitar selama paruh pertama hari. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu di dalam dan di luar pengeringan rumah kaca karena meningkatnya kapasitas menahan air dari udara di pengering rumah kaca. Selama paruh waktu kedua itu, kelembapan relatif meningkat karena suhu di kedua kasus itu menurun. Selain itu, kelembapan relatif udara di dalam pengering rumah kaca lebih rendah daripada udara ambien pada setiap titik waktu karena suhu di dalam pengering rumah kaca surya lebih tinggi daripada udara ambien pada setiap titik waktu. Kelembapan relatif rata-rata pengering rumah kaca surya (AG) bervariasi pada kisaran 22% sampai dengan 36,6% dan 29,5% sampai dengan 42,67% masing-masing selama bulan Mei dan Desember. Juga diamati bahwa kelembapan relatif rata-rata pengering rumah kaca adalah 26% sampai dengan 47% dan 23,40%, lebih rendah dari kelembapan relatif lingkungan (HA) selama periode yang sama. Kesimpulan, evaluasi kinerja pengering rumah kaca hibrida berventilasi fotovoltaik dalam kondisi tanpa beban mengungkapkan bahwa suhu udara rumah kaca rata-rata adalah 7,6 derajat Celcius sampai dengan 13,4 derajat Celcius dan 6,3 derajat Celcius sampai dengan 13,2 derajat Celcius, lebih tinggi dari suhu lingkungan di bawah kondisi ventilasi paksa selama Mei dan Desember masing-masing. Kelembapan relatif rata-rata adalah pengering rumah kaca adalah 26 derajat sampai dengan 47 derajat dan 23 derajat sampai dengan 40%, lebih rendah dari kelembapan relatif lingkungan selama periode yang sama. Peningkatan suhu udara rumah kaca, penurunan kelembapan relatif akan meningkatkan kapasitas menahan air dari udara pengering rumah kaca, sehingga waktu pengeringan akan lebih sedikit dibandingkan dengan pengeringan matahari terbuka. Peningkatan suhu udara rumah kaca dan penurunan kelembapan relatif akan sangat mengurangi waktu pengeringan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Miftahul Surur, NIM J1B 0180554. Mohon maaf jika memang ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.